Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil amyal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi masyayikhi wa manawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mu'min wa tusamma suratul Taul wa suratul Ghafir makiyatun. Awal surat Al-Mu'min yang di Quran kita itu disebut suratul Ghafir biasanya, padahal namanya 4. Suratul Mu'min utai iki iku nerangno surat Al-Mu'min. Artinya orang yang beriman. Ya. Iman perbuatannya orangnya disebut mu'min. Lek wedok mukminah. Lek jamak lanang mukminin atau mukminun. Ya. Lek mukminah ya mukminat jamak. Tapi ada, saya punya teman orangnya satu namanya mukminin. Ya. Itu kalau saya dulu pernah kuliah fakultas di Saudi itu dosennya marah-marah. Orangnya satu kok namanya jamak. Kamu mukminin kan orang jamak. Orang mukmin yang akeh, namanya mukmin. Tapi ada tetangga saya dulu namanya juga Siti Mukminin. Jadi jelas-jelas mukmin jamaknya mukminin, kan laki-laki. Iku dijenengne tinggi wong wedok jenenge Siti Mukminin. Berarti aneh tapi nyata. Itulah beberapa keanehan dan kadang salah kaprah. Ini orang toli-toli mau ngerti salah kaprah itu umum bener nih sulit. Ya, yang paling sulit kalau nama satu Maisarah. Di seluruh Indonesia saya tidak pernah dengar Maisarah itu no laki-laki. Padahal sing bener Maisarah itu laki-laki. Di Indonesia Maisarah masih ditambah Siti Maisarah. Padahal Maisarah, Tolhah, Muawiyah, Hudzaifah itu beberapa pengecualian, walaupun ada tak marbutohnya itu adalah laki-laki. Muawiyah kan khalifah, tapi saya pernah murid di Bunga Gresik dulu ya Siti Muawiyah. Siti Hudzaifah jelas laki-laki. Ya kira-kira dulu waktu ngaji rodok ngantuk-ngantuk didik gitu. Wah ini Maisarah ditambah Siti Maisarah. Kalau dieling nih marah-marah. Loh Maisarah itu laki-laki Pak, boten. Maisarah itu harus perempuan, namanya Siti Maisarah. Maisarah itu pakai rok ya Pak, berarti kan perempuan. Itulah beberapa nama yang tidak aslinya dan menggambarkan orang belajar itu tidak boleh sekali. Makanya kami selalu mengingatkan Al-Quran inti
agama Islam ajarannya di Quran. Nah, di dalam Quran itu intinya di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, diulang bacaannya dalam sholat 17 kali. Padahal tidak hanya bacaan yang diulang-ulang, pemahamannya yang diulang-ulang. Ya. Tolong hari ini hari Rajabiyah. Umumnya mesti melakukan peringatan Isra Mi'raj. Selalu semua kiai, ustadzahnya mesti mukadimah Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al ayat. Kemudian dari ayat ini disimpulkan ayat ini perintah sholat. Tidak bisa. Mana kalimat ayat itu yang menunjukkan perintah sholat? Kan tidak ada. Hampir semua penceramah kiai setelah moco ayat itu mesti inilah ayat perintah sholat. Mana? Subhana, Maha Suci Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan. Saro yasiru kan berjalan. Guyonan zaman saya dulu mondok, saro yasiru sir-siran. Karena ya konangan itu. Lek asra memperjalankan, lek saro yasiru berjalan, lek asra memperjalankan. Sehingga pertanyaan yang diperjalankan sopo Kanjeng Nabi. Di asra itu enggak melaku dewi, Nabi diperjalankan. Lalu Nabi jalan sendiri dari Makkah ke Palestina hanya 8 jam kan tidak mungkin. Wong Isra dan Mi'raj itu hanya kurang lebih 8 jam maksimal. Ada ulama yang berpendapat hanya 6 jam. Dari mana? Ya dari kata lailan. Jadi asra itu perjalanan malam hari. Saro yasiru berjalan mungkin siang mungkin malam. Dhahaba ya dhahabu itu juga berjalan, bisa siang bisa malam. Intalaka yantuliku, irtahala yartahilu, itu semua podo. Tapi sudah asro itu perjalanan malam hari, sehingga misalnya di ayat itu tidak ditambah lailan, itu sudah malam hari. Tapi mengapa Allah masih menambah lailan? Itu takkid. Jadi perjalanan itu betul-betul malam hari, bukan siang hari. Dan lailan di situ tidak pakai al. Lailan, kok ndak alaila? Berarti nakiroh. Jadi fungsi nakiroh itu menunjukkan tidak seluruh malam. Itu taklilul muddah. Pada perjalanan Makkah Masjidil Haram Masjid Aqsa itu paling tidak sebulan, pulang pergi 2 bulan. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, mana yang menunjukkan itu perintah sholat? Kan mboten enten. Biabdihi maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal Masjidil Haram. Nah, harus dirinci. Lek haramun mari ro ono alife itu haram dilarang. Tapi lek haram di sini mari ro gak ono alife, haram itu artinya suci, tanah haram. Ya. Saya tadi diundang Rajabiyah di Bupati Malang. Ya, karena sudah 2 kali diundang, ada di Malang di kecamatan kelurahan kota Bumiayu, kecamatan Kedung Gandeng, ada masjid namanya Masjidil Halal. Itu kan karena apa? Karena kiai yang mendirikan masjid itu dulu pulang haji marah-marah. Itu kenapa? Masjid kok dilarang? Tidak bisa. Masjid itu harus
halal. Makanya dia akhirnya ya menamakan masjidnya Masjidil Halal. Sampai sekarang ada. Dan kiainya yang mendirikan itu sudah meninggal dunia, saya diundang 2 kali insyaallah. Sampai sekarang saya anjurkan tolong diganti aja lah Pak. Oh mboten wani Pak. Yang mendirikan kiainya ya. Masjidil Halal. Itu gara-gara apa? Haram. Ya memang dilarang. Kalau Masjidil Haram panjang roe, artinya orang non muslim haram dilarang masuk maksudnya begitu. Haram tidak ada alifnya kan tanah haram itu suci. Makanya hurmah, perempuan itu kan kalau di bahasa sehari-harinya di Saudi kan hurmah itu istri saya. Kan istri kan suci. Maka bojo sing asli loh. Ya. Kecuali kalau sing ndak asli. Sekarang kan usum palsu. Ya. Bab tiap musim haji sebentar lagi itu selalu ada orang jamaah haji dan maaf memang selalu dari Madura. Berangkat haji nggawa sak koper isi ini surat nikah aspal asli tapi palsu. Selalu tiap tahun. Loh, kok sak koper ini surat nikah palsu? Nah, di sana laku. Jadi banyak mukimin orang Indonesia yang di Saudi, ya itu berarti surat nikah palsu. Surat nikah palsu berarti istrinya palsu. Kalau istrinya palsu, anaknya palsu, putune palsu. Itulah yang terjadi. Kembali pada ayat tadi, subhanalladzi asra bi abdil lailan minas baitil haram al-aqsa, itu artinya al-abad. Al-aqsa itu artinya al-abad, yang paling jauh. Al-akbar yang paling besar. Al-asghar yang paling kecil. Al-ajmal yang paling cantik. Karena waktu di zaman Nabi itu jarak Mekah Palestina jarak yang paling jauh. Makanya disebut Masjidil Aqsa. Dari situ mana kalimat yang menunjukkan perintah sholat? Kan tidak ada tuh. Minal masjidil haram, minal masjidil alladzi barakna haulahu. Tujuannya Nabi Allah memberi berkah. Linurayu min ayatina. Bahwa Allah itu kuasa memperjalankan yang mestinya ya 2 bulan itu Makkah Palestina hanya 8 jam, belum naik ke Sidratul Muntaha, langit itu. Allahu Akbar. Terus innahu was-sami'ul basir. Dari kalimat per kalimat di mana yang menunjukkan perintah sholat? Kan tidak ada. Tapi umumnya kiai, ustadz kan dari ayat ini ayat perintahnya sholat. Mana? Itulah salahkah? Kaprah. Jadi perintah sholat itu bukan Isra-nya, Mi'rajnya itu loh. Dan itu di hadis. Bahwa ayat itu ada hubungannya dengan Mi'raj, iya. Tapi kalau kita berpendapat, berkesimpulan bahwa dari ayat itu perintahnya sholat, tidak bisa dong. Dan itu umum, orang begitu itu umum mengatakan. Salahkah? Kaprah. Seperti yang selalu kami sampaikan, wa asiruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu diartikan benar, dulu memang diartikan benar. Kementerian Agama ketika Pak Prof. Quraish Shihab datang, ya ini Pak Alawi yang pintar ini, Pak Alawi betul ini. Ya, bukan urusan nasab, itu urusan memang orang alim lah. Ya, dan sekali lagi ya, urusan nasab tidak usah diperpanjang lah. Ya, karena Allah juga tidak melihat nasab loh. Walaupun nasabnya orang toli-toli, kalau amalnya baik ya surga. Ya, orang senori ya surga. Ya, orang pangkah ya surga.
Walaupun anak Nabi, Nabi dawuh Fatimah istri saya paling saya cintai, nyolong tak potong tangan. Itu Allah tidak melihat. Nasab itu tidak ada hubungan surga neraka, tidak ada. Ngaku aku duriah Rasulullah, sudah diterangkan, loh sama niku DNA-nya bukan, kok tetap ngotot, ya sakarepmu lah. Tapi ojo terus tukaran 2 tahun gak waras-waras. Tengkarnya itu jelek. Tengkarnya itu jelek. Ini mesti diterang tetap, aku lo duriah Rasulullah, sakarepmu. Kalau perlu ditambah IGB, Pak Kron. Apa? Emangnya gue pikirin? Enggak tengkar gitu loh. Saya yang sedih yang tengkar itu jak luman podo NU nih gitu loh. Enak Muhammadiyah sejak dulu enggak pernah hubungan dengan Balawi. Karena Muhammadiyah enggak terlalu hormat dengan orang-orang Arab sejak dulu. Yang cium tangannya orang-orang Bala, orang Yaman kan, tulak walik ciumnya. Nah podo NU nih lah, podo NU sekarang satu mukhibin, yang satu melawan Habib Syekh. Ketika Habib Syekh datang, satu melarang, satu mendukung, kan repot. Ya enggak ngerti Pak Kron termasuk mukhibin atau karena ini bahaya, pendekar silat Pak Lukman itu. Kalau pengikut mukhibin terus yang enggak cocok dengan Habib Syekh dilawan, dia dukung Habib Syekh juga bahaya. Jadi tengkar 2 tahun, itu yang saya sedih. Ini masih kelompok Kiai Mat, kelompok Umay Rama, Kiai Marzuki, ya, termasuk Mahfud, termasuk Pak Said lah. Ya sudahlah, jangan tengkar di koran. Bukan koran, ini di medsos. Ya. Ini orang Kebumen baru datang, termasuk mukhibin atau enggak, aku. Ya sudahlah. Selesai gitu loh. Kalau dilok-loknya terus juga mesti gak terima mereka. Dan tengkar di muka umum sesama tokoh. Ya sudah, kami itu DNA-nya bukan duriah Rasulullah, ya sudah. Kok ngotot, sakarepmu. Kalau perlu ditambah IGB. Emangnya? Lah, kembali pada ayat tadi, subhanalladzi asra bi abdihi, tidak ada satupun yang menjelaskan ayat itu perintah Isra. Itu baru Isra-nya. Perjalanan dari Makkah ke Mi'raj-nya di hadis. Bahwa ada hubungan Isra Mi'raj, iya, tapi tidak boleh kita selalu menyimpulkan berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan sholat 5 waktu, itu yang tidak cocok itu loh. Betapa sekali lagi belajar itu membaca tidak boleh sekali. Makanya Quran itu intinya di surat Fatihah disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat diulang-ulang. Sing diulang-ulang tidak hanya bacaannya, pemahamannya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan bahkan yang menarik ayat itu menurut saya, Allah ditutup Sami'un Basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Dan sudah berulang-ulang kita sampaikan di majelis ini, Quran tidak pernah salah. Mendengar dan melihat, selalu mendengar itu didahulukan. Tidak pernah basirun sami'un, tidak pernah. Mesti sami'un basir. Inna sam'a wal basara. Bahwa mendengar itu lebih penting daripada melihat. Jadi orang kalau ingin sukses jangan banyak melihat, banyaklah mendengar. Apalagi dilihat barang tidak betul. Betul menarik kalau tidak betul. Ya, roke dawa tapi belekannya toko bokong. Walaupun orang sedingin ya alpin kita dingin-dingin, wah karena belekannya bokong mendelik. Wah, biuh. Kecuali pas ngaji tafsir, walaupun ketok bokong wong itu ditutup, astagfirullah. Paling dibuka titik, alhamdulillah. Jadi menurut penelitian survei leadership ini kepemimpinan,
Pemimpin yang suka mendengar itu hanya 30%, dan itu selalu sukses. Sementara pemimpin yang suka melihat daripada mendengar, melihat apapun lah, melihat anak buahnya, melihat orang lain, dan bahkan tidak mau mendengar keluhan umatnya, tidak akan sukses. Nabi itu kan banyak mendengar, Nabi itu. Ya, makanya balanya mendengar, jangan melihat. Inna sama wal basara. Makanya pemimpin kalau ingin sukses harus banyak mendengar. Kayak Nabi Sulaiman, suara semut aja mendengar. Qalat namlatun udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Konyo-konyo Sulaiman iki lewat sampean tidak, mereka ndak kroso. Memang Nabi Sulaiman tingginya 21 meter lah, semut kecil. Tidak, Nabi Sulaiman kan tidak kroso. Jadi kan Nabi Sulaiman alafi yang kecil itu ngidik semut tidak kroso. Saman semut itu gak sana, gak kroso. Iya, sing ngidik gak kroso, sing tidak. Tapi Nabi Sulaiman kan tersenyum, fatabasama bahikar, karena krungu. Itulah pemimpin yang baik, bisa mendengar suara orang kecil. Ya. Lah penelitian mutakhir hari ini, pemimpin yang suka mendengar keluhan siapapun, terutama umatnya, itu hanya 70%. Yang mendengar 30%, yang suka melihat adalah 70%. Makanya nanti ini ada kali baru, enggak datangnya mau kawin besok, enggak ada ya. Ya, yang mau kawin saya ingatkan ya, terutama Cak Lukman yang sudah kawin lah. Jadi Quran enggak pernah salah, Cak. Jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu salah satu syaratnya yang pokok, satu, suami harus pandai-pandai mendengarkan istri yang sedang marah. Jadi istri sedang marah jangan dilihat wajahnya tambah elek. Istri marah walaupun cantik, marah kan elek. Dengarkan sampai rokok aja. Swargo. Ya. Ya tahu nih Kiai Senori ini sudah kawin belum? Sampun ya? Dereng. Nah itu dipegang. Ya. Quran tidak pernah salah. Jadi nanti rumah tangga sampean ingin sakinah, mawaddah, rahmah, pegang Quran, tidak pernah salah. Pandai-pandailah mendengarkan istri yang sedang marah. Jadi marah gimana? Dengarkan aja sampai rokokan. Swargo. Tapi istri kalau sedang marah kan selalu ada perpanjangan waktu. Kalau sepak bola perpanjangan waktu kan hanya 2 kali 15 menit. Wong itu istri kita marah karena kita juga kadang nakal. Wong lanang kok ono nakal lho. Apalagi orang tidak pernah pulang-pulang syuting TV 9 itu kadang-kadang juga bahaya loh. Ada ya suluman-sulumun selamat. Lek eling konangan, lek gak konangan, gak boleh konangan Brontoyuda. Lek konangan istri tulis sawulan ngono iku rokokan swarga. Tapi sekali lagi, cari istri yang tidak cerewet di dunia tidak ada. Cari perempuan yang tidak cerewet sak dunia itu tidak ada. Mulai Amerika sampai Amerika lah. Mulai California sampai Kali. Ya itulah Bapak sekalian. Sami'un Basir, yang 4 bulan sebelum meninggal dunia, Gus Dur pidatonya, saudara-saudara, derek-derek Asmaul Husna sekarang tinggal 98. Itu betul ya lupa. Pidato dalam sebuah forum. Saudara-saudara, Asmaul Husna sekarang tinggal 98. Loh Gus, mboten 99. Loh, sudah hilang 1. Loh, kok hilang Gus? Loh, ya Muhaimin. Muhaimin ini ponakane sing gawe partai Gus Dur sing ngepek kan direbut Muhaimin. Makanya Gus Dur kelakarannya
Asmaul Husna tinggal 98, hilang satu sapa? Ya Muhaimin. Itulah kelakar Gus Dur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi yang betul, makanya disinilah harus berulang-ulang belajar itu. Ya, ndak boleh sekali. Ya, apalagi membaca Quran, membaca buku yang ngono. Zaman maca buku sekali ndak paham, minimal 3 kali. Ya, kalau 3 kali itu si pemahamannya baru 50%. Kalau udah 7 kali Ashabul Masani baru paham betul lah gitu. Nah, hari ini banyak orang sudah tidak membaca Quran, berani memutuskan melawan Quran kan begitu. Sopo Muhammadiyah lah aku mau terus terang. Kadang rada gregetan mbek Muhammadiyah. Kemarin kan sudah putuskan 1 Ramadan 1 Maret. Berani. Alasan keberanian mendahului pemerintah itu sudah ada dasarnya. Nakal rotuan itu. Karena ayatnya kan atiullah. Atiullah, ini yang jurusan tafsir Imam Wisuda ini Kang Fadil ini. Atiullah wa Rasul wa ulil amri kan pemerintah. Wa ini mahu ataf. Artinya orang taat Allah itu 3-3-nya tidak bisa dipisah dong. Taat Allah, taat Rasul, tapi wani pemerintah kan tidak bisa. Ini pemerintah belum mengambil keputusan, Muhammadiyah sudah mengambil keputusan 1 Ramadan jatuh pada 1, kan nakal itu. Nakal. Melawan Quran menurut saya. Yuh, sekali-kali dieling nih Muhammadiyah itu. Kan kadang-kadang nakal. Makanya dari ayat itu kaidah fikihnya mengatakan hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau udah qadhi pemerintah ngambil keputusan tidak boleh ada perbedaan. Redaksi yang lain idza hakamal qadhi indahal khilaf. Ya lek pas podo 1 Maret gak apa-apa mongke, lek ndak podo misalnya ikut Muhammadiyah dosa menurut saya. Sekali lagi dosa ora oleh. Karena ayat Quran. Padahal mereka selalu mengatakan kembali Quran hadis. Loh, sama kembali pada hisab. Karena menurut mereka almanaknya lebih cocok. Loh, belum tentu lah. Kebenaran hitungan manusia itu kan tetap tidak final. Mereka enggak, almanak saya nautika lebih tepat daripada almanaknya kiai-kiai Sulan Nairen. Enggak bisa dong. Menurut saya dosa itu. Sing wani ngelokne Muhammadiyah gak ono saiki. Bukan ngelokne ngiling nih. Tapi sing ngrone TV 9 eno kabeh ya. Ya ora apa-apa. Jadi saya kembali, jadi kalau teman Muhammadiyah mengatakan kembali Quran hadis, kalau kita NU lah, pesantren kan enggak. Ya kembali Quran hadis, tapi enggak selalu titik kembali Quran hadis kan enggak. Lah mereka kan kita kembali Quran hadis. Ya ternyata sih kembali pada hisab, almana nautika kan enggak bener dong. Kecuali wawu bimana au kaya kawin karuan, masna wa sulasa. Itu wawu bimana au, itu atau enggak boleh Kang Fadil didarikan loro tambah telu tambah piro? Ya walaupun sekuat Fadil bojone songo mati ngadeg. Ono wong lanang bojone songo kapan lungguh. Nggih. Apalagi usia saya 69 berat. Orang sudah 69 itu zaitun sudah naimun. Sudah perjuangan hidup. Lo ingin hidup berjuang dulu kadang enggak hidup. Saya menyampaikan di mana begitu, ini Quran loh, atiullah wa Rasul ulil wawune wa ataf, mutlaqul jam'i itu enggak boleh dipisah. Artinya taat Allah, taat Rasul, enggak taat pemerintah kan enggak bisa dong. Memang ada syarat pemerintah boleh enggak taat pemerintah kalau pemerintah itu mengajarkan kemaksiatan. Lah tidak ya, demi persatuan nih malah.
Ya berarti mereka harus belajar Quran berulang-ulang berarti. As-sab'ul Masani. Waktu samalan dan narani apa surat Al-Mu'min suratut Taul. Bukan tul. Taul. Taul itu nanti ada ayat anugerah, taul itu al-fadl, pemberian. Taul ayat dulu. Wa suratul Ghafir nanti arani surat Ghafir, artinya yang maha mengampuni. Ghafaru yaghfiru. Makiyatun kang bangsa Mekah, artinya surat ini turun di Mekah dan bisa diyakini mesti bicara secara umum mesti akidah dan akhlak. Tidak bicara syariat atau hukum. Ayat-ayat bicara hukum umumnya turun di Madinah, ayat Madaniyah. Ya. Itulah saya selalu mengulang-ulang, Kiai Wahid Hasyim itu luar biasa. Kemarin sudah ada polisi tentara ditembaki KKB lagi di Papua. Wih, untung itu. Kok umpama dulu itu ndak ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dirubah, mungkin yang terjadi seperti di Papua itu bisa terjadi di Ambon, bisa terjadi di Manado, Sulut, NTT, Bali, kan 5 provinsi. Memang Piagam Jakarta memutuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi sing paling ngotot kan Pak Agus Salim. Ada beliau tuh belajarnya hukum di Belanda. Profesor Kahar Muzakir belajarnya juga sama di Belanda. Mewakili Muhammadiyah. Abi Kusno itu mewakili SI dan SI waktu itu partai besar. Di antara 4 kiai di 9 orang yang nyusun Pancasila itu kiai kan 4 tadi. Sing paling ndak ngotot kan Kiai Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur. Jadi bolak-balik ndak usah lah, cukup ketuhanan yang Maha Esa. Pak Gus Dur ndak harus. Kahar Muzakir harus dengan kewajiban menjalankan syariat. Abi Kusno juga sama. Dan itu sudah disepakati. Bung Karno kalau nanti kemerdekaan harus baca itu. Tapi Bung Karno membaca, nulis sendiri, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, bla 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 bla. Ada yang dicorek. Bagi Islam yang garis keras, Soekarno pengkhianat terhadap Piagam Jakarta. Nah, Bung Karno nuruti wong kereng-kereng kayak Agus Salim, Indonesia tidak akan bersatu tuh. Betul, 18 Agustus pagi, ketika mau disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di situ ada Pancasilanya, jam 7 pagi datanglah Maramis. Maramis ini di antara 9 orang yang nyusun Pancasila, satu-satunya yang Nasrani, menghadap Bung Hatta. Di antar Maida, Laksana Maida itu orang Jepang yang selama 2 hari itu memfasilitasi ya apa Indonesia merdeka. Bahkan yang dibuat tempat rapat memutuskan 17 Agustus itu rumahnya Laksana Maida. Menghadap Bung Hatta, kata Maramis, kalau 7 kata tidak dibuang, kami tidak ikut Indonesia, di belakang kami 5 provinsi. NTT, Bali, sing mayoritas non muslim itu loh. Manado, berarti Sulawesi Utara. Ambon, Maluku, Papua. Maka pagi itu Bung Hatta cerdas. Aku nyuruh Agus Salim ngototan. Aku nyeluk Profesor Muzakir tetap ngotot syariat. Aku ngotot, tapi Gus ngotot. Pak Wahid Hasyim, ya Wahid datang ke rumah saya. Jam 8 lah. Padahal jam 10 mau diputuskan. Kenapa Bung Hatta? Gimana, bingung saya nih. Aku kan tidak ngerti agama. Kemarin perdebatan aku diem. Ini kalau tidak dibuang 7 kata, kalau jam 10 pagi ini diputuskan 5 provinsi tidak ikut Indonesia, coba Pak. Dalam waktu hanya ad hoc, itu kan tidak pemimpin yang luar biasa. Kiai Hasyim dengan tenang aja, orang pesantren ngaji ini Ashabul Masani sudah ngaji itu untuk
Sudah dibuang saja Bung Hatta. Dulu saya udah nyarankan dibuang, cukup ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah, oke. Nah, akhirnya ya udah kita panggil Muhammadiyah, ojo karmu zakir, Kasman Singa di Kasman Singa di Misa dan Ki Bagus Atikusumo. Tapi sejak awal tidak terlibat. Tapi cukup untuk wakili Muhammadiyah. Terus mewakili Agus Salim orang Sumatera, Tengku Muhammad Hasan. Terus Pak Hatta ngepel Rajiman, ketua BPUPKI, ketua MPR-nya. Pak Rajiman, tolong ditunda jam 1, jangan jam 10. Kami gak selesaikan internal ini. Ini urusan bangsa negara. Alhamdulillah Pak Rajiman, oke lah, kita tunda jam 1. Jam 1 diputuskan ketuhanan yang Maha Esa. Kan otomatis mereka bertiga kan protes. Wong awalnya Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 7 kata. Menghadap Bu Kata Pak Agus Salim bertiga itu, Pak, Bu Kata kok dibuang? Keputusan kita kan enggak seperti itu. Ya Pak Wahid Hasyim yang bisa jawab. Akhirnya panjenengan bertiga, kalau kata syariat ditulis di situ, didulukan seperti itu, bertentangan dengan Quran. Itu kok bisa? Loh, Quran itu kan ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah, sebenarnya kan makiyah. Ketika 13 tahun di Mekah, Kanjeng Nabi menerima Quran, itu semua ayat umumnya berbicara tentang akidah dan akhlak, belum bicara hukum syariat. Berarti bertentangan dengan Quran. Alhamdulillah akhirnya mereka bertiga, Pak Agus Salim, Profesor Abu Zakir dan Abi Gusno, loh kalau begitu saya oke. Pertanyaannya mengapa kok oke? Itulah hebatnya Kiai Wahid Hasyim, Palu Gudang. Maka setelah diteliti memang Pak Agus Salim belajar di Belanda kan hukum, tidak belajar agama, tidak pernah belajar tafsir kayak santri Al-Husna lah. Nah, Al-Husna kan masih belajar tafsir, masih lumayan lah. Apalagi Pak Kiai Farudin, senang saya walaupun sudah di luar ngaji rajin ya. Walaupun arek pondok turu dari subuh kadang ngaji loh, zaman kalah ning pondok Bakro ya turu subuh Farudin teko. Manusia luar biasa itu. Masya Allah. Jadi walaupun sudah di luar subuh kadang ngaji. Ya, cuma kok ndak adzan lagi Din. Jadi inilah bahwa belajar agama tidak boleh sekali 2 kali. Sehingga saya menyampaikan tadi di depan Kodim semua di Malang. Jadi kok tetap ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam tetap tidak dibuang. Situasi di Papua polisi tentara ditembaki orang yang belum NKRI lah. Itu bisa terjadi di Manado. Bisa terjadi di Ambon, Maluku lah, bisa terjadi di Bali, NTT. Tidak tahu toli-toli katut mana itu tidak tahu saja. Alhamdulillah itulah orang yang alim. Kiai Wahid Hasyim ngajinya tenanan, mulai fa'ala ya fa'lu fa'lan wa ma fa'lan, ngaji tafsir temenan. Nah, sehingga kesimpulannya orang yang memperjuangkan agama yang disertai dengan pemahaman yang komprehensif, yang holistik, yang kafah, itu tidak semua. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin mereka pemahamannya sepotong-sepotong. Wah, Allahu Akbar itu bela Islam lah, enggak ada amplop juga muring-muring enggak. Allahu Akbar itu kan sebenarnya cari amplop atau bela Islam. Lil amplopnya sama aja. Ini makanya belajar itu tidak boleh sekali jadi makiyah. As-sabul masani, dan ini makiyatun. Kalau ayatnya makiyah sudah barang tentu masih berhubungan dengan akhlak dan akidah. Syariat itu di Madinah, perintah sholat, zakat, haji. Dan haji itu sekali lagi sekali loh. Haji kok baik beda bid'ah.
Kullu bid'atin. Lah iya Kanjeng Nabi hanya sekali kok, malah kali-kali itu dasarnya apa? Duit kula akeh Pak, lek duitmu akeh tanggamu sing melarat sing akeh. Tanggamu sing melarat gak bisa bayar SPP sampai nunggak-nunggak. Itu lebih baik daripada haji terus tanggane rondo garing ya akeh. Nah, terutama yang dekat-dekat itu loh, itu kan dasar apa dasarnya 2 kali haji? Katanya kita sunnah Nabi, Quran dan hadis. Padahal hadisnya sunnahnya sekali, kok sampai 2 kali? Tidak ada dasarnya. Lu duit ku akeh, lu Kanjeng Nabi kan tonggomu sing melarat-melarat aja akeh. Lu ngono kiai-kiai Pak. Imam Ghazali itu membagi kiai, ada kiai ulama ulama jelek, ulama jahat. Keren loh Imam Ghazali itu. Saya khawatir sekarang udah banyak itu. Atau bukan kiai, setengah kiai. Atau bukan kiai tapi istilah Kanjeng Nabi kan begini. Saya itu kadang-kadang merenung dalam hati. Sayati ala nasi zamanun fihi kasirul khutaba wa qalilul ulama. Akan datang zaman nanti sing akeh tukang pidato khutbah yang disebut ulama itu didik. Ulama itu kan aliman, ilmunya mumpuni, ibadahnya bagus, terutama komitmen. Ya di masalah itu kayak Kanjeng Nabi itu loh, aku gak mangan gak apa-apa, sehingga umatku mangan, sehingga uangnya mesti diberikan orang yang tidak bisa makan. Loh Kanjeng Nabi lapar, ya sudah nahan lapar dengan kain isinya kerikil. Lu Kanjeng Nabi luwe. Itulah nama al-isar, mendahulukan orang lain yang membutuhkan. Enggak ya. Sekarang banyak tokoh, saya sering ngeritik kan itu. Motori Alphard bisa lali Al-Fatihah. Lendak kiai boleh. Juga kiai menurut saya Alphard itu harus dipertimbangkan. Mercy kau oleh. Cukup mercy kill. Lu motor Mercy mewah-mewah. Lu Kanjeng Nabi malu lu. Sekali lagi kadang nangis saya dalam hati. Kanjeng Nabi itu tidurnya pakai tikar. Dan tikar itu menganyam sendiri. Jadi Kanjeng Nabi ketika buat tikar itu dari daunnya kur itu dianyam sendiri loh. Coba. Bantale. Seperti itu. Sabutnya yang kita buat keset itu. Lo kok sederhana, lo Kanjeng Nabi harus hidup sederhana. Karena apa? Untuk mengingatkan dunia ini bukan tujuan kita, rumah kita di akhirat. Ya. Tempat tidur kita di dunia yang enak tidurnya di akhirat, jangan di pondok dibuat tidur tok. Sing kroso ben kroso, enggak kroso sakarepmu lah pokoknya. Ya. Ya. Makanya sing jurusan tafsir itu harus bacanya juga berulang-ulang. Ya. Sing jurusan tafsir itu siapa jenenge? Kang Fadil, siapa nih? Ma'ruf siapa? Endi Faruk ora tau ngaji malah. Ini. Ya, ini apa? Ini lho burine Alpin ini lho sapa iki? Jurusannya apa? Jurusan iku lho apa kok menga-mengo? Tafsir. Lah ya tafsir. Arep muni tafsir kalau isin. Oh, jurusan yang bagus itu ya. Mufassirin luar biasa lah kamu. Iya. Iya, biasa di luar. Bagus loh jurusanmu, tapi kayak turunnya kayak akeh itu. Terus maca Qur'ane kapan sampean maca tafsir? Ya. Wa ya khamsun wa samanun ayatan, jumlah ayatnya berarti 85. Wa alfun wa mi'atun wa tis'una kalimah, jumlah kata. Kalimah itu kata 1199. Wa arbaatun alafin wa tis'umi'ah wa situna harafan, hurufnya berarti 4960. Ha mim wa tangzilul kitabi
minallah al-aziz al-alim. Hamim, utawi surat Hamim ini, makanya ada yang menyebut surat ini juga Hamim. Ayat pertama itu nama surat juga, sehingga dengan demikian ya. Ai hadis surah al-musamma bi Hamim. Dengan demikian surat ini ada 4 nama ya. 1 surat Mu'min, loro at-taul, artinya anugerah, fadl. Yang ketiga surat Ghafir, yang keempat surat Hamim. Jadi hadis surah al-musammah bihamim iku lah akhirnya tangzilul kitabin menjadi khobarnya. Tangzilul kitab yang diturunkan minallah saking Gusti Allah al-aziz yang maha perkasa. Ya, bahasa Jawa namanya purbo wasiso, perkasa. Lalu itu berarti azizah. Makanya saya menyarankan jangan pernah cari istri namanya azizah, sampean kalah. Ya, kalah terus sampean. Ai alladzi zat alladzi ya kitab iku berarti la yujadkan ora den temoni lahu maring alladzi mislu sepadane. Tidak ada kitab yang sehebat, seagung Al-Quran. Apalagi Quran dibanding HP, ya Allah. Tapi hari ini saya baca, siapa Presiden Amerika yang baru coba? Donald Bebe. Jadi hari ini baru 2 hari yang lalu diluncurkan DeepSeek. DeepSeek itu lebih hebat daripada Google, daripada Meta, dari semua produk Amerika udah kalah. Lebih murah tapi lebih hebat. Maka sejak 2 hari yang lalu semua saham Amerika turun sampai 10%. Gara-gara DeepSeek. Makanya TikTok itu kan hampir dilarang di Amerika. Tapi rakyatnya protes. Karena apa? Kalau lewat YouTube, lewat yang lainnya itu kan mahal tuh. Produk Amerika tuh semua itu mahal. Aplikasi apa YouTube, apa Meta, apakah Microsoft atau yang lain itu kan mahal. TikTok tuh murah dan kualitasnya bagus. Lah, belum sempat dilarang, akhirnya sekarang 2 hari yang lalu 28 kemarin dimunculkan anak muda umurnya 39, Lian Weifeng. Itu yang menciptakan DeepSeek. Itu lebih lagi dari TikTok, lebih hebat daripada Meta, lebih hebat daripada YouTube, daripada AI, ya, ChatGPT. Luar biasa. Sampai sahamnya YouTube, sahamnya Google itu turun sampai 10%. Padahal presiden ini kan kurang ajar itu. Tarif pokoknya semua barang masuk Amerika harus tarifnya dinaikkan. Belum dinaikkan sudah kalah kabut. Kayak burung dilantik, Palestina saya hanguskan, Gusti Allah gak terima Los Angeles yang terbakar. Allahu Akbar. Tapi sekarang ada YouTube baru bahwa Donald Trump itu mendengarkan azan dengan khusyuk. Ada yang terbaru, jadi dalam sebuah majelis Donald Trump itu ketika ada azan dia mendengarkan betul, kayak mau jadi mu'alaf, ya ditungani mau mu'alaf. Mudah-mudahan, loh Allah kan buka hati orang kan gampang, amin Allahumma, benda kurang ajar gitu loh. Nah kalau sudah begitu kan sedih saya, yang menciptakan Cina. Pada subhanalladzi asra, kalau menurut saya ayat itu ayat ilmu. Bagaimana jarak yang jauh menjadi itu sebenarnya kan Allah memberi inspirasi, ciptakanlah teknologi. Lah teknologi itu anaknya ilmu. Lah kita sekarang ngomong teknologi 4050, tapi ngomong tok gak iso gawe gitu loh. Karena apa? Karena salahnya satu tok, orang Indonesia itu tidak suka baca, tidak bisa, orang tidak baca, tidak bisa. Ilmu itu ikra.
Makanya yang suka baca, bacalah terus. Insya Allah berkah. Karena apa? Orang cinta ilmu, udahlah ndak usah khawatir, duit teko dewe udahlah. Nah kita suka derajat, ndak suka ilmu, kan gawat itu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tinggi mana derajat ilmu dengan iman? Ya jelas ayat ini derajatnya ilmu. Bab orang bisa beriman karena ilmu. Jadi munasabah kata darajat itu adalah kepada ilmu, makanya penafsirannya darajat itu innallahu yufaddilul ilma alal iman. Allah melebihkan ilmu, fadilah ilmu lebih tinggi daripada iman, gitu loh gampangannya. Lah kita sekarang ilmu ini kan duwe seneng teknologi, lah teknologi reso gawe, senengnya ganti-ganti HP tok. Wal jununu itu orang gendeng. Ingin pintar malas maca. Nah itu cara Imam Syafi'i kan wal jununu. Nah sekarang saya tadi merenung, ya Allah, ini namanya Lian Weifeng, umurnya 39 tahun menciptakan DeepSeek. Yang ini lebih hebat daripada TikTok. Dan 2 hari ini seluruh Amerika, terutama Wall Street itu kan bank-bank yang ada di Wall Street, saya pernah 3 kali Amerika. Jadi kalah ngabur karena sahamnya Amerika atau sahamnya YouTube wa ala alihi wa sahbihi ini turun 10%, habis udahlah. Kadang benar Kanjeng Nabi, carilah ilmu sampai negeri, walaupun hadis itu diperdebatkan lah, utlubul ilma walau bisin. Ilmu. Makanya saya ingatkan teman-teman itu ilmu. Ya. Berarti baca, kan ikra. Ilmu itu berarti baca. Tapi diwaca pancet HP. HP turu jadi keloni HP ini. Baca literasi itu kitab ilmiah, buku ilmiah maupun kitab-kitab suci. Nggak bisa ya, misalkan YouTube, misalkan Apple, ChatGPT, Meta yang sudah berubah itu, Microsoft, ya, itu semua bukan orang kita, karena orang kita ya masih bahwa tidur itu lebih penting itu loh daripada baca buku itu loh. Kapan jadi orang hebat? Makanya dalile pancet, walau ning pondok ada suka baca ilmu, dalile kembali pada Imam Syafi'i wal jununu, bahwa orang gila itu jenisnya macam-macam, termasuk ning pondok kakean turu itu wal jununu fununu. Kroso sakaremu ora kroso sakaremu. Ya. Al-alim ghafiriz dzambi, lah makanya disebut surat Hamim juga disebut ghafir, Allah yang moho nyepuro az-dzambi dosa. Lah walaupun disebut mufrad itu yang dimaksud jamak, ghafirudz dzunub semua. Bahkan di akhir surat Zumar kemarin Allah itu mengampuni dzunuba jami'an, semua dosa diampuni. Lek njaluk sepura. Cuma persoalannya gak njaluk sepura. Walaupun dosa berapa njaluk sepura, Allah nyepura. Tapi masalahnya aneh Allah kan sombong, gak gelem sepura. Jadi walaupun di sini ghafirudz dzambi mufrad, tapi penafsirannya ghafirin lidzunubi al-kibar, ya, walaupun dosa besar disepura oleh Allah. Qoblat taubah, ya, saat turunnya taubat, lek gelem taubat. Miman qala la ilaha, ini sama dengan hadis itu yang selalu saya sampaikan. Mangkola fi akhir hayati la khalajan, sapa sini akhir hayatnya beriman, apakah diucapkan atau dalam hati, insya Allah mlebu swarga. Cuma ya ngono, mlebu swarga itu ada 2 jenis, ada yang langsung, ada yang tidak, ada yang bi ghairi hisab itu langsung, kayak Kanjeng Nabi. Iya, sing dihisab, sing mari suwe dihisab itu duit. Yang paling lama dihisab kan duit. Makanya kan yang pengen mati ndak duit, kan Nabi ndak sama sekali sepeser pun ndak punya Nabi itu.
Umpamanya dungane Allahumma amitni miskinan, ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Ayat yang lain doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan melarat. Urip ya melarat, mati ya. Ada pernah kiai dongeng ini? Pengen motor Mercy ya kamu ngejalur melarat. Pengen rong wulan umroh, pengen duwe akeh. Tapi tonggone melarat jarno neraka kayak macam begitu itu. Ya. Lah ndak padha kiai ini gak ono sing ngiling nih masalah ini begitu. Ini Quran. Ini kiai profesor lain. Profesor menangkap provokator masalah. Loh, saiki kiai hidupnya mewah. Lu Kanjeng Nabi hidupnya kayak begitu loh. Hidupnya sangat Masya Allah. Sampai kepingin Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Zaman pernah dengar caluman kiai Indung ini? Tidak ada. Tunggu pancet inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban kasiran itu bid'ah. Tidak boleh. Wasian juga oleh. Harus ditambah yang cukup. Kanjeng Nabi kita enggak wani miskinan ya khairu rizki ma yakfi, makanya redaksi sing betul inna nas'aluka le ijen ini nas'aluka rizqan halalan kafian yang cukup. Cukup itu ketika dibutuhkan ada. Duwe akeh ketika dibutuhkan kobong. Lah itu semua dari Allah. Dan selalu mengingatkan usia-usia S1 lulus, S2 lagi lulus itu kadang dihantui aku lulus kerja apa. Gimana yang ada manfaat lah. Ilmu itu tidak ada hubungan dengan rezeki. Ketika kamu setiap orang umur 4 bulan yang jero weteng sudah ketentuannya. Umurmu 1 tahun mati, rezekimu akhir, sudah ada ketentuan semua. Jangan sok sombong rezeki itu karena aku pintar gulir. Oh, enggak, itu sudah Allah ingin memberi rezeki kamu akeh. Kita sama-sama khusnudon Gusti Allah, makanya sing penting ikhtiar. Berapun Allah memberi diterima dengan baik gitu loh. Makanya bahasa Profesor Harun Nasution dulu ketika saya awal semester tahun 75 itu kan masih belajar Pak Harun Nasution. Free will and free acts. Manusia Allah memberi kebebasan will dan free acts, kebebasan beraksi berbuat, tapi Allah punya takdir. Bahasanya Profesor Harun Nasution, a final decision depend on Allah. Keputusan finalnya Pak Farudin misalnya sedino 500.000, alhamdulillah. Tapi kerja keras mana sedino 1 juta, alhamdulillah. Tapi ada orang sedino 100.000 kerja pagi sampai sore, ya harus diterima dong. Yang penting halal. Jangan maksa Gusti Allah, Gusti kalau tidak 1 juta saya mau marah. Marah kepada siapa? Marah kepada Gusti Allah. Utakmu miring. Nyuwun dengan betul Allah boleh, ya Allah kalau nyuwun rezeki yang cukup monggo. Tapi jangan pernah dikte Gusti. Jangan pernah aku lulus S2 arep di siapa di wisuda besok itu? Siapa? Faisal, siapa nih? Siapa? Faisal? Oh, Fadil, siapa nih? Hadi? Enggak. Jadi ya Allah, saya mau lulus. Oh Joko Hati tidak dapat rezeki. Semua diberi rezeki. Yang penting dan Allah memberi berapa monggo. Qanaah, Allah memberi, alhamdulillah. Tidak ada orang dikira rezeki itu, tidak ada. Oh coba putus asa, lulus S1 2 itu baru bingung yo apa aku loh. Jangan khawatir, Allah mesti memberi rezeki. Lah pekerjaan itu yang penting halal lah. Ojo saya harus jadi dosen. Lah Allah sama umur 4 bulan dulu ditakdir jadi dosen, jadi pengusaha. Lu bisa saja walaupun dari pondok lulusan agama jadi pengusaha besar kan akeh. Oh, kemarin tuh saya dapat 100 juta dari anak syariah. Juga syariah. Duit PT akeh.
Ini zakat Pak kepada panjenengan, Bapak kan dulu profesor itu guru saya. Ya, PT ribuan, zakat 100 juta coba. Terus sama ini apa? Kalau sehari biar zaman ulang Pak. Bisa lali muridku mulai 78 sampai sekarang udah berapa ribu orang yang ngajar orang. Dan dulu ngajar itu tidak satu fakultas, semua fakultas ngajar itu dulu itu. Belum murid SMA, SMA, SD, SD. Syadid wa qabil taub wa syadid liqab wallahu bisawab.